Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas BIM, di mana kelompok kita akan mendapatkan konsep BIM terkait dengan pengertian manfaat dalam arsitektur, kemudian perbedaan BIM dan CAD, serta regulasi terkait penggunaan BIM di Indonesia. Serta kemarin ada news dari Pak Co untuk kelompok kita menambah sebuah proyek dalam penerapan di dunia nyata yang menggunakan BIM. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri ada I Gusti Made Surawibawa, rekan saya ada Muhammad Gilang Ramadan dan Imade Dipajainata. Lanjut ke materi aja, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat BIM dalam praktik arsitektur yang di mana Building Information Modeling atau BIM adalah proses digital untuk membuat dan mengelola informasi bangunan sepanjang siklus hidup proyek, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, hingga operasional, yang mana terkonsep dalam bentuk 3D model bentuk, 4D sebagai waktunya, dan 5D sebagai biaya, dan 6D adalah energi dan sustainability, 7D adalah facility management. Yang mana menurut jurnal konstruksi BIM adalah metode kolaboratif yang mengintegrasikan data model 3D dan informasi proyek. Menurut Isman 2011, BIM adalah representasi digital dari karakter fisik dan fungsional bangunan. Next. Dalam BIM, praktik arsitekturnya perencanaan bangunan 3D membangun secara digital sebelum benar-benar dibangun di lapangan. Kedua, meminimalisir kesalahan desain sejak awal. Yang terus visual design, klien bisa melihat hasil akhir dengan sangat nyata atau render dan VR. Memudahkan pengambilan keputusan warna dan material, dan gambar kerja otomatis, potongan denah, dan tampak terupdate otomatis jika ada perubahan. Tidak perlu menggambar ulang satu persatu atau hemat waktu. Dan untuk koordinasi struktur MEP-nya, mendeteksi tabrakan atau clash detection antara pipa, kabel, dan tiang bangunan sebelum konstruksi dimulai. Untuk analisis bangunan, simulasi pencahayaan matahari, aliran udara, hingga ketahanan struktur secara akurat. Dan estimasi biaya atau RAB, data material volume, beton, jumlah bata, dan lain-lain langsung keluar dari model anggaran jadi lebih transparan dan presisi. Next. Untuk manfaat BIM-nya sendiri dalam praktik arsitektur yang mana pertama ada deteksi bentrokan atau clash detection. Salah satu cara utama BIM mengurangi kesalahan desain adalah melalui fitur clash detection. Terus ada yang kedua, efisiensi alur kerja. BIM mempercepat proses perancangan karena setiap elemen atau dinding pintu, jendela memiliki data. Terus yang ketiga ada parametric modeling untuk revisi, memudahkan revisi dalam teknis BIM karena modelnya bersifat parametrik jika mengubah dimensi sebuah ruangan, volume, material, dan jadwal pintu atau jendela yang terkait akan ikut berubah secara otomatis. Terus yang keempat ada single source of truth, yang dimana BIM mempermudah koordinasi tim dengan konsep Common Data Environment atau CDE sesuai disiplin arsitektur struktur atau MEP. Terus yang terakhir ada estimasi biaya yang akurat, 5D atau dalam BIM membantu menghemat biaya melalui integritas volume material secara presisi. Next. Untuk manfaat BIM dalam praktik konstruksi sama seperti dalam arsitektur yang dimana deteksi benturan atau clash detection. Yang kedua ada perhitungan volume otomatis ada atau quantity take off. Yang keempat adalah pengendalian biaya proyek. Yang keempat pengendalian waktu proyek. Next. Untuk penerapan BIM di Indonesia, yang pertama ada implementasi pada proyek pemerintah
dan regulasi yang dimana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR merupakan penggerak utama driver BIM di tanah air. Yang dasar hukumnya kewajiban penggunaan BIM tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Yang kedua, kriteria wajib BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara dengan kriteria luas di atas 2.000 meter, memiliki di atas 2 lantai, proyek dengan tingkat kompleksitas tinggi dan tidak standar. Yang kedua, proyek infrastruktur strategis nasional atau PISN. BIM tidak hanya terbatas pada gedung, tetapi juga menjadi standar pada proyek infrastruktur skala masif guna menjamin ketepatan waktu dan anggaran, yang dimana ada jalan tol dan jembatan digunakan pada proyek seperti tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera untuk perhitungan volume tanah atau cut and fill yang lebih akurat. Terus yang kedua ada bendungan dan bandara, yang dimana proyek seperti modernisasi bandara internasional, Igusti Ngurah Rai, dan pembangunan bendungan strategis telah memanfaatkan BIM hingga level 5, ya, integritas biaya. Yang keempat, ada penggunaan pada gedung besar, high risk building, pada sektor swasta dan gedung komersial. BIM digunakan untuk mengatasi kerumitan koordinasi antar disiplin, struktur, arsitektur, dan MEP, yang dimana clash detection menghindari tabrakan antar pipa atau kabel sebelum konstruksi dimulai di lapangan. Yang kedua ada visualisasi real time, membantu pemilik gedung atau owner melihat hasil akhir dan melakukan perubahan desain lebih awal sehingga menekan biaya bongkar pasang. Yang terakhir ada mengontrol proyek simulasi konstruksi atau 4D, yang dimana panel terakhir menunjukkan diagram jadwal atau Gantt chart yang terintegrasi dengan progres visual bangunan, yang dimana maknanya ini adalah BIM 4D di mana waktu dimasukkan ke dalam model. Anda bisa memutar video simulasi bagaimana gedung tumbuh dari fondasi hingga atap hari demi hari. Terus untuk manfaatnya membantu koordinasi logistik di lapangan, kapan alat berat harus datang, kapan tenaga kerja harus ditambah agar jadwal tetap on track. Next, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan BIM dan CAD. BIM dan CAD ini sendiri memiliki beberapa perbedaan dari segi fitur-fiturnya. Fitur yang pertama, dimensi dan permodelan. BIM sendiri lebih unggul karena bisa sampai di model 3D, 4D, dan 5D yang berbasis data, sedangkan CAD hanya gambar 2D dan 3D untuk detail visual saja. Yang kedua ada integrasi data. Data lengkap. Untuk di BIM ada data lengkap, material logistik, operasional yang terintegrasi. Sedangkan di CAD hanya fokus ke data geometri saja atau bentuk dan ukuran. Dari segi kolaborasi, BIM ini berbasis cloud, bisa kerja real time. Sedangkan CAD hanya update manual dan rawan tidak konsistennya. Untuk perubahan dan revisi desain, otomatis karena BIM ini berbasis cloud, otomatis update semua komponen secara parametrik, sedangkan CAD itu hanya update manual seperti tadi. Untuk deteksi bentrokan dan pencegahan kesalahan, BIM memiliki deteksi konflik otomatis sebelum konstruksi, sedangkan CAD harus dicek secara manual yang beresiko terjadinya error. Untuk fitur cakupan siklus hidup proyek, BIM di sini memiliki cover dari desain sampai pembongkaran, sedangkan CAD hanya fokus utama di tahap desain saja. Fitur kepatuhan regulasinya, BIM ini bisa membantu mengotomatisasi standar dan regulasinya, sedangkan CAD semua regulasi bergantung pada desainernya. Untuk efisiensi dan produktivitas, BIM ini lebih efisien dan minim error.
Sedangkan CAD ini lebih lama dan butuh koordinasi secara manual. Untuk fitur keberlanjutan dan bangunan ramah lingkungan, BIM ini bisa menganalisis energi dan lingkungan, sedangkan CAD ini terbatas. Untuk fitur estimasi biaya dan penganggaran, di dalam BIM otomatis dari modelnya langsung. Sedangkan CAD manual atau menggunakan tools tambahan. Di industri dan aplikasi, BIM ini sering dipakai di konstruksi, urban planning, dan infrastruktur. Sedangkan CAD ini lebih luas cakupannya dari arsitektur, mesin, dan otomotif. Dari fitur-fitur tadi, BIM jauh lebih unggul. Karena itu kita akan menjelaskan keunggulan BIM. Nah, model BIM ini berfungsi sebagai sumber data utama yang selalu diperbarui sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat. Potensi kesalahan dapat dikurangi, penggunaan waktu dan biaya jadi lebih efisien, serta kualitas dan kecepatan penyelesaian proyek dapat ditingkatkan. Nah, BIM ini berperan meningkatkan efisiensi pada tahap operasional dan pemeliharaan bangunan karena menyediakan informasi yang rinci mengenai setiap komponen dan sistem yang digunakan. Nah, BIM ini turut mendukung penerapan konsep bangunan berkelanjutan melalui analisis terhadap penggunaan material, konsumsi energi, serta berbagai aspek lingkungan lainnya. Nah, ini dampak BIM pada proyek arsitektural. Nah, perencanaan menjadi lebih akurat, yang di mana data terintegrasi mendukung keputusan yang tepat. Di BIM, kolaborasi menjadi lebih baik. Semua pihak bekerja pada data yang sama secara real time karena berbasis cloud tadi, mengurangi risiko dan kesalahan, efisiensi waktu dan biaya, proses lebih cepat, biaya lebih terkontrol dan transparan, bisa mendeteksi bangunan berkelanjutan, bisa menganalisis energi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Nah, ini contoh perangkat lunak dari BIM dan CAD yang terkenal saja, BIM dari Revit dan CAD dari AutoCAD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu membahas terkait dengan regulasi penggunaan BIM di Indonesia. Nah, di sini kelompok kita itu mengambil beberapa regulasi, di mana regulasi ini dipilih karena penggunaannya itu dalam praktek arsitektur. Yang pertama itu ada Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018. Nah, di mana peran eh, peran peran BIM di sini yaitu menyusun dokumen perencanaan teknis. Nah, di mana untuk dokumen perencanaan teknis di sini yang menggunakan batu berbasis BIM diwajibkan untuk bangunan gedung atau BGN yang memiliki klasifikasi tidak sederhana, di mana bangunan klasifikasi tidak sederhana itu yaitu bangunan yang memiliki luasan lebih dari 2.000 meter persegi dan lantainya itu lebih dari 2 lantai. Nah, output dari dokumen perencanaan teknis menggunakan atau yang berbasis BIM diharapkan itu dari fase 3D sampai 5D. Nah, di mana 3D sendiri itu merupakan modeling, 4D-nya itu time scheduling, dan RAB-nya itu merupakan estimating atau rancangan anggaran biayanya. Di mana dari dokumen tersebut nantinya itu akan mencakup elemen arsitektur, struktur, dan MEP. Kemudian yang kedua itu adalah Permen PUPR nomor 9 tahun 2021. Nah, pada regulasi ini dalam prakteknya itu memiliki peran untuk berbasis teknologi penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan. Nah, penggunaan BIM pada regulasi ini lebih penekanan kepada LOD atau Level of Development, dan di mana nantinya itu akan tingkat LOD itu akan menentukan kedetailan model arsitektur yang berkaitan dengan estimasi biaya, yang dengan tujuan agar perencanaan tersebut menjadi efisiensi, terintegrasi, dan komprehensif. Nah, outputnya agar output dokumen itu memiliki atau menjadi 5D, yaitu merupakan estimating atau RAB, maka standar LOD yang disarankan itu adalah di 300, yang nantinya di mana LOD tersebut yang mencakup elemen arsitektur, struktur, dan MEP. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah regulasi terkait dengan SKKNI 003 tahun 2023, ya, di mana regulasi ini itu menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi dan sertifikasi kompetensi.
Regulasi ini memiliki tujuan agar memastikan SDM atau tenaga kerja memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan standar penerapan BIM, baik secara teknis dan pada penyelenggaraan bangunan. Kemudian pada prakteknya regulasi ini menekankan seorang BIM modeler, arsitek yang sudah memiliki SKKNI dapat menerapkan sesuai dengan prosedur, yang itu dapat membuat modeling terintegrasi sesuai dengan standar LOD, LOG, dan LOI, dan kemudian sesuai dengan standar instrumen pelaksanaan standar teknis bangunan gedung pada PP 16 tahun 2021 dan Permen PUPR nomor 9 tahun 2021. Selanjutnya yang terakhir itu adalah Surat Edaran Dirjen Cipta Karya nomor 49 tahun 2024. Nah, di mana pada surat edaran ini penerapan BIM itu bertujuan dalam tahap perencanaan teknis dan tahap pelaksanaan konstruksi bangunan atau infrastruktur, lebih tepatnya itu di bidang permukiman. Nah, di mana nantinya itu akan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan penerapan BIM sesuai dengan prosedur dan acuannya, sehingga dari segi tahap perencanaan, pelaksanaan menjadi efisiensi dan terintegrasi. Nah, ruang lingkup dari surat edaran ini nantinya itu meliputi kayak seperti organisasi penerapan BIM, persyaratan persyaratan BIM, biaya penerapan BIM, prosedur penerapan BIM, dan pemantauan penerapan BIM. Nah, dari regulasi-regulasi ini nantinya itu prinsipnya pada dasarnya itu seperti standarisasi untuk meningkatkan kualitas dan seragaman data, kemudian dari segi akuntabilitas memperjelas dan tanggung jawab. Yang lebih penting itu adalah efisiensi, di mana mengoptimalisasikan proses dan penggunaan sumber daya, kemudian ada transparansi dan keberlanjutan yang mendukung penggunaan dalam jangka panjang. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang dimana dari jurnal Riyadi S. dan kawan-kawan 2024 tentang analisis implementasi teknologi Building Information Modeling BIM pada tahap perencanaan pembangunan gedung Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara, yang dimana studi kasus pada PT Yotia Karya Persero. Di sini aplikasi metode BIM pada perencanaan bangunan gedung Istana Kepresidenan IKN, yang dimana lingkup kerjanya yang pertama, terdapat strategic design. Pada tahapan ini bertujuan untuk menemukan dan merincikan keinginan dan kebutuhan klien pengguna jasa dalam konteks konstruksi. Yang kedua, ada preparation and briefing. Dalam tahap ini dilakukan perincian terhadap arahan keinginan dan kebutuhan klien, termasuk kajian awal mengenai kepastian setiap komponen dapat diakomodir dalam tampak. Yang ketiga, konsep desain. Perumusan konsep desain merupakan hasil analisis terhadap kondisi nyata, keinginan atau kebutuhan klien. Yang keempat, spatial coordination. Pada tahapan ini, konsep desain dicoba uraikan terhadap komponen-komponen pekerjaan yang akan diaplikasikan secara detail. Technical design. Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir dari kelompok perencanaan. Pada tahap ini, informasi pada tahapan sebelumnya diuraikan ke dalam bentuk yang lebih rinci berupa detail-detail pekerjaan. Next. Ya, di sini untuk beberapa tampilan yang pertama, di paling pertama kiri, interface Navisworks. Yang kedua ada tampilan Revit, arsitektur Istana Kepresidenan IKN. Yang ketiga ada tampilan Revit struktur Istana Kepresidenan IKN. Dan yang terakhir adalah tampilan Revit MEP Istana Kepresidenan IKN. Next. Dan untuk terakhir sebagai tampak muka bangunan Istana Kepresidenan IKN. Next. Dan untuk keunikan dan karakter teknologi BIM-nya sendiri, yang dimana deskripsi material quantity, take off, dan penganggaran biaya, yang dimana ini adalah quantity take off atau QTO
perhitungan pengukuran rincian bahan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek konstruksi berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi yang telah ditentukan, yang dimana ada tampilan untuk interface GTO-nya. Untuk yang kedua adalah clash detection. Penerapan konsep BIM dapat membantu menemukan potensi konflik antara sistem struktur, arsitektur, dan mekanikal, elektrikal, dan pemipaan, serta lainnya yang mungkin terjadi. Untuk gambarannya, clash detection simulation dengan Naviswork, yang dimana case simulation BIM dapat dipergunakan sebagai alat untuk melakukan simulasi secara digital terhadap model elemen bangunan menurut Putra 2022 untuk simulasi yang dapat dilakukan pada model bangunan seperti penempatan pagar pengaman atau safety equipment dan model pencahayaan alami di dalam gedung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, sekian materi dari kelompok 6 yang dapat disampaikan pada malam ini. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Jika selama ada presentasi ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.